Baiklah, kita mulai. Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasinya, Dr. Rizko. Jadi pada siang hari ini kita akan mereview ya, bagaimana penanganan COVID-19, COVID-19 ini berbasis kawasan, di mana kawasan yang akan kita review pada siang hari ini yaitu relawan Nagasi di Kota Palu. Telah hadir bersama kita ada narasumber yaitu Bu Reni, Dr. Reni Lamajido, spesialis patologi klinik, dan juga Dr. Rizko, inisiator dari relawan Nagasi Kota Palu. Nah, kalau tadi sedikit pemantik diskusi, kita lihat bagaimana di Kota Palu ini masih berada situasinya di community transmission level 4. Kemudian juga di laporan situasi milik WHO Indonesia pada tanggal 19 Juli, itu ada sekitar 10% tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah yang belum divaksinasi. Nah, tapi alhamdulillahnya untuk populasi secara umum sudah 41% ya vaksinasi dari yang tadi kita lihat di vaksin.kemkes.go.id per hari ini. Jadi sudah sangat bagus sekali capaiannya untuk vaksin dosis pertama dan dosis keduanya 25,9%. Baik, kita mungkin bisa langsung ke narasumber yang pertama. Silahkan Bu Dr. Reni. Ya. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Terima kasih Pak Gede. Ya. Saya ada materi sedikit Pak ya. Boleh silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Rizko yang saya lihat sekarang ini Pak Sulanto dan yang bisa saya lihat mungkin Bapak Ibu, mungkin Dr. Bella yang sempat hadir tapi saya tidak bisa melihat semua. Oh siap. Iya. Dan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota dan seluruh peserta Zoom pada siang hari ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya ceritanya sampai kami itu membuat suatu tim Nagasi. Jadi pada bulan April itu tren COVID di Kota Palu itu sudah mulai naik-naik. Dan di situ saya sudah mulai gelisah. Nah ini apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karenanya saya mencoba untuk bertemu dengan seluruh tenaga kesehatan dari beberapa organisasi profesi untuk kita menyamakan persepsi seperti apa yang harus kita laksanakan. Dan di sini saya meminta kepada teman-teman tenaga profesi untuk membantu kami pemerintah kota itu terhadap apa yang akan terjadi nanti selanjutnya terhadap COVID. Dan alhamdulillah pada saat itu saya disahuti dan memang ternyata pada bulan Juli, awal pertengahan Juli itu kita sudah mulai diwanti-wanti terhadap level 4 terhadap COVID-19. Kemudian relawan nakes ini itu siapa-siapa saja. Jadi ada dokter, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, ada tenaga fisioterapi, apoteker, kemudian ada tenaga SKM yang lain, dan juga tenaga kesehatan yang saya tidak sebutkan satu-satu di acara ini. Yang jelas banyak manfaat yang kami dapatkan dari Nagasi. Saya menyampaikan dulu Pak Gede, Nagasi itu apa dalam bahasa Kaili? Nagasi itu adalah cepat. Jadi kalau bukan cuma cepat tanggap, tidak. Jadi kalau Nagasi itu bahasa Kaili, jadi kayak gini nih Pak. Ya, jadi memang ternyata tim itu seperti itu kerjanya. Ya. Kemudian saya mengundanglah teman-teman dibantu oleh Dr. Rizko dan teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh teman-teman tenaga kesehatan untuk membuat tim Nagasi ini seperti apa nanti ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya kami dibuatkanlah grup WA. Kemudian dari grup WA itu dibuatkan suatu link WA terhadap di 8 kecamatan yang mana
sebagai komandan di kecamatan itu adalah Pak Camat. Jadi kita tidak terpisahkan dari pemerintah kota, tim Nagasi bekerja sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa kita bekerja tidak bisa sendiri-sendiri. Sehingga kecamatan, kelurahan, bahkan sampai RT pun, RW ikut terlibat di dalam tim Nagasi ini. Dan alhamdulillah tim Nagasi ini sangat diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang dulunya mereka tidak tahu mau kemana kalau ada COVID, malu kalau ditahu COVID. Dengan adanya tim Nagasi ini, mereka bisa curhat, tetapi tidak langsung, tetapi lewat WA. Saya sakit begini, saya seperti ini. Kemudian mereka akhirnya lama-kelamaan mereka mau membuka diri. Nah, ini yang sangat kita harapkan sekali. Kemudian berikutnya itu, masyarakat itu sangat terbantu karena di 8 kecamatan ini di dalamnya sudah ada dokter puskesmas, ada apoteker yang ada di puskesmas, ada tenaga surveillance yang ada di puskesmas. Jadi semua terbantu di situ. Ketika kita membuka link ini, maka kita bisa langsung masuk di kecamatan mana, kemudian semua siapapun itu bisa masuk di dalam link ini. Memang pada saat link yang pertama kami buat itu full, sehingga otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menggantikan lagi yang baru, sehingga yang masuk ketika yang keluar yang sudah selesai isoman, maka dia langsung kita keluarkan dari link dari WhatsApp ini. Dan kemudian kegiatannya tim Lerawan ini apa? Kemudian di situ dia mengidentifikasi pasien. Kalau ada yang sudah positif, kemudian identifikasi. Kemudian mereka di dalam situ ada juga psikolog. Jadi kalau ada yang sudah mulai resah-resah, maka psikolog yang ambil alih. Ya, karena kadang-kadang kalau orang yang tidak siap untuk menerima COVID, kadang-kadang mereka kayak apa ya istilahnya, ya semi depresi lah, tidak sampai depresi, tapi kan ya itu masuklah teman-teman teman-teman dari psikolog. Kemudian di dalamnya kegiatannya itu adalah konsultasi dokter. Jadi mereka bebas, dokter saya begini keluhannya, maka tidak sampai 1 menit, 2 menit, paling lama mungkin 5 menit sudah ada jawabannya. Ini yang langsung teman-teman masyarakat itu antusias sekali dengan tim Nagasi ini, karena cepat sekali. Memang Nagasi itu cukup sekali begini. Ya Pak, ya. Dan kemudian obat, bagaimana apoteker melakukan paket-paket obat, sehingga dihantarkan obat ini, teman-teman dari ini mengantarkan ke puskesmas terdekat yang ada di wilayah pasiennya ini, kemudian di WA lagi, pasien mau ambil sendiri atau diantarkan. Kadang-kadang ada yang keluarganya bilang mengambil sendiri, tapi kadang-kadang ada yang bilang saya tidak bisa keluar, maka tim kami mengantar atau dari puskesmas. Kalau di jam kerja kita serahkan ke puskesmas, tapi kalau di luar jam kerja maka mereka kadang-kadang teman-teman dari tim Nagasi ini sangat cerdas, mereka pakai Gojek untuk mengantar. Jadi pasien juga merasa betul-betul diperhatikan. Kemudian kalau ada konsultasi, jika ada yang sesak, kemudian mereka cepat-cepat melapor ke tim Nagasi WA, ini ada sesak di sini, maka langsung ditindaklanjuti oleh tim yang ada di dalam WhatsApp itu. Kalau masih ada orang puskesmas yang mengantarkan ke tempat rumah sakit rujukan terhadap COVID. Kemudian konsultasi ibu hamil, kita tahu bahwa sekarang ini ibu hamil memang kami awal-awal Juli itu agak sulit sekali ibu hamil, ketika dia positif, kalau dia mau diseksio, tidak ada yang mau melakukan seksio, sehingga otomatis kami ambil alih lagi dengan Dr. Rizko bersama ID Kota Palu dan ID wilayah, mempertemukan antara OBGYN dengan anestesi serta seluruh komponen dokter ID yang lain untuk bisa memberikan masukan dan ikatan bidan. Dan alhamdulillah pada saat ini untuk rumah sakit untuk rujukan COVID
seksio itu kita sudah bisa buka di Kota Palu di Rumah Sakit Anutapura, walaupun memang undata ada. Kemudian puskesmas juga itu melakukan terobosan juga. Jadi semua puskesmas dibuatlah itu tempat persalinan untuk persalinan COVID, kalau ada yang pasien COVID. Karena kalau yang tidak COVID, semua rumah sakit bersalin bisa menerima. Tetapi kalau dia COVID, tidak ada yang mau menerima. Nah ini juga permasalahan kami kemarin, sehingga alhamdulillah oleh bidan-bidan dan koordinator yang ada di puskesmas itu semua antusias untuk melakukan rapid antigen pada trimester 3. Kemudian mereka pada trimester 2 misalnya 7 bulan 8 bulan sudah dilakukan rapid. Kalau dia positif disampaikan jangan keluar rumah, tinggal di rumah saja sampai batas waktunya dia negatif. Kalau dia negatif supaya bersedia persalinan dia lebih gampang. Karena banyak juga yang masih ada positif. Kalau yang positif tetapi persalinan normal itu kami masih bisa atasi di puskesmas. Tetapi kalau sudah SC itu memang harus di rumah sakit. Nah ini alhamdulillah sekarang memang awal-awalnya dia menjadi hambatan. Kemudian kita melakukan evaluasi. Jadi teman-teman di tim Nagasi selalu berkonsultasi lewat WA. Oh kita kurang ini, apa yang terbaik? Sehingga ada yang kasih masukan, saran, maka kita lakukan evaluasi secara yang terbaik buat tim. Kemudian rapat intern dinas kota, baik IBI dan maupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengatasi COVID yang ada di Kota Palu. Kemudian kita melakukan informasi perbaikan promosi kesehatan, karena kita tahu tidak semudah membalikan telapak tangan melakukan promosi kesehatan. Teman-teman sudah melakukan halo satu pagi siang malam kayak minum obat 3x1, tapi juga masyarakat masih banyak yang bandel, tetapi kita tidak pernah berhenti. Bahkan ada kemarin yang mengusulkan untuk menempatkan peti mayat itu di atas mobil. Ketika ada yang nakal atau apa, kita masukkan ke situ kalau yang disanksi. Tapi ternyata ini belum bisa dilaksanakan karena mungkin terlalu ekstrim. Tetapi mudah-mudahan dengan segala upaya ini kita bisa melaksanakan. Ini adalah evaluasi Promkes Mobile. Kemudian mulai hari ini kita sudah mulai Promkes lewat medsos, baik mutu lewat radio RRI, radio swasta, dan bekerja sama dengan Humas dan IT Kominfo dari pemerintah Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kota. Ini mungkin yang saya memperlihatkan sedikit asesmen, dan ini yang kita lakukan seminggu. Bahkan kalau saya minta setiap hari kita melihat supaya langkah-langkah yang kita lakukan itu di dalam penata laksanaan COVID itu juga bisa jauh. Seperti kemarin kita sudah tahu bahwa ternyata kami peningkatan kasus itu bukan dari pelaku perjalanan, tetapi paling banyak adalah karena rumah tangga atau klaster keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah klaster PNS. Sehingga di situ kita mulai melakukan terobosan terhadap apa yang disebut lock mikro efektif. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin tidak secara keseluruhan kita melakukan lockdown, tetapi secara kawasan. Kenapa kita ambil seperti ini? Yang pertama yang terjadi yang kemarin pada perumahan dosen. Perumahan dosen itu kan agak sulit-sulit kita melakukan edukasi ke mereka karena mereka adalah orang yang sangat antusias. Maklum mereka adalah seorang dosen, tentu tingkat keilmuannya juga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dari hasil data kami ada 51 pada bulan Mei, Juni, Juli itu ada 51 kasus khusus di kawasan perumahan dosen. Dan pada saat bulan Juli kemarin, akhir Juli, itu dalam waktu sampai awal Agustus, dalam waktu 3 hari, ada 4 orang yang meninggal di kawasan perumahan dosen. Oleh karenanya, kami sepakat dengan teman-teman yang ada di pemerintah kota membuat yang namanya lock
mikro efektif. Saya tidak tahu kalau ini cocok atau tidak, tetapi inilah yang cara-cara kami. Kemudian kami pada saat itu melakukan penutupan kawasan itu. Kemudian alhamdulillah memang awal-awal kami mendapat tantangan, hambatan dan cacian, tetapi setelah kami berada di sana 3 hari, ternyata dosen-dosen itu sangat istilahnya apresiasi dengan hal-hal seperti ini. Dan itu pada saat itu kemudian yang berikutnya itu kita melakukan pamitan terhadap perumahan dosen kemarin hari Minggu, karena dari 1.970 itu jumlah penduduk yang ada di kawasan perumahan dosen itu ada 1.962 yang kita lakukan rapid antigen. Dan di situ terdapat 44 yang positif, dan yang lain itu kita lakukan yang positif itu adalah pemberian sembako, pemberian makanan pada masyarakat yang terkena dampak, dan juga pada mahasiswa yang terkena dampak pada saat itu, dan seluruh mahasiswa yang ada di UNTAD itu dilakukan daring. Ya, padahal kalau kemarin itu mereka kuliahnya seperti biasa, tetapi dengan kami membuat log mikro efektif itu mereka tidak dikuliahkan, kuliah secara daring, tetapi sampai tanggal 29 Agustus. Jadi ini mungkin hikmah-hikmah dari apa yang kami buat. Mungkin Pak Gede, saya mohon pada Dr. Bella, Pak Sulanto, mungkin bisa memberikan kami masukan seperti apa, karena insya Allah kalau pemberlakuan PPKM level 4, kami masih level 4 ini pada saat ini nanti, karena setelah perhitungan saya melihat tadi dari data-data kita yang tes itu terbatas, kemudian bor kita juga masih cukup tinggi 71, dan ini yang harus kami antisipasi, dan akan ada log mikro efektif tetapi berkawasan RT. Bukan lagi kawasan seperti perumahan dosen, tetapi dia lebih ke RT. Kenapa kami memilih RT-nya itu? Karena satu, di situ tidak ada yang mau divaksin. Tidak ada sama sekali yang mau divaksin. Dari data itu mungkin kalau ada penduduknya 1.000, yang divaksin itu paling banyak 100, 10%. Dan itu yang kami lakukan. Dan kedua, masyarakat di situ sangat acuh tak acuh. Mereka tidak mengindahkan apa yang dilakukan, sehingga harus suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka 2 RT ini akan kami lakukan log mikro efektif, yaitu 2 di RT Jalan Ramba dan di Jalan Tangkasi. Ya, kenapa yang lain tidak kita lakukan? Karena masyarakatnya cukup kami anggap kalau sudah malam tidak mau keluar, kemudian kalau dilakukan pemeriksaan atau pertemuan pemeriksaan, mereka ikut. Kalau ada pemberian vaksinasi mereka antusias, tetapi ada beberapa kelurahan maupun RT itu sama sekali tidak mengindahkan. Kalau sudah capek Pak Camatnya, sehingga harus mau tidak mau kami lakukan. Mungkin ini dulu Pak Gede dari saya. Mungkin saya mohon kalau ada saran, masukan seperti apa ke depan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Reni, inisiator dari Relawan Nagasi ini sangat baik sekali. Memang kita terlihat bagaimana Kota Palu ini menemani Jogja juga masih di level community transmission level 4, tapi alhamdulillah sudah ada inisiatif-inisiatif seperti ini yang sangat memudahkan sangat memudahkan dari penduduk Kota Palu itu sendiri untuk memberikan baik itu membantu puskesmas dan juga memberikan semacam telemedicine, telekonseling seperti tadi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Dr. Rizko sebagai narasumber berikutnya, sebagai koordinator relawan Nagasi ini. Silakan Dr. Rizko. Ya, dipersilakan. Ya, makasih Mas Gede. Yang saya hormati Ibu Dr. Reni sebagai Wakil Wali Kota Palu, teman-teman dari UGM, ada Dr. Sulanto, Dr. Hendro, Ibu Bella, Mas Gede dan Mbak Madel, dan teman-teman relawan Nagasi yang saya banggakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenankanlah kami sedikit mempresentasikan mengenai bagaimana sebenarnya relawan Nagasi itu bekerja. Boleh saya share screen? Silakan Dr. Esko. Ya, baik. Jadi sebenarnya konsepnya adalah penanganan COVID berbasis masyarakat. Kita menyadari bahwa permasalahan COVID ini tidak hanya permasalahan dari pemerintah saja, maka masyarakat pun itu harus mengambil peran, sehingga beban-beban pemerintah untuk menangani COVID bisa sama-sama kita selesaikan, kita tuntaskan dengan pola kerjasama. Nah, latar belakangnya adalah kasus COVID itu sendiri meningkat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Nah, jumlah nakes di fasilitas kesehatan kita itu jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam hal penanganan COVID. Jadi dalam konsep ini, masyarakat itu tidak hanya dijadikan sebagai objek penanganan COVID, tetapi dia juga dijadikan subjek dan mengambil peran dalam hal penanganan itu. Itu yang kita harapkan. Jadi keterlibatan mereka juga kita lakukan untuk bisa mengurangi angka penularan dan penyebaran COVID. Nah, gambaran umum kegiatan ini adalah kita melakukan penanganan COVID ini dengan melibatkan berbagai macam organisasi, baik itu organisasi profesi kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, apoteker, epidemiolog, dari teman-teman Kesmas, psikolog, dokter gigi, dan teman-teman lain yang bisa terlibat. Termasuk juga kita meminta bantuan kolaborasi dengan relawan lain selain nakes. Jadi di sini ada teman-teman lain yang juga tergabung selain nakes yang biasanya akan berhubungan dengan penyaluran logistik. Jadi masalah kesehatan itu dipegang oleh nakes, sementara yang lainnya itu dibantu oleh teman-teman lain selain nakes dalam hal pendistribusian logistik. Nah, kalau untuk kami sendiri, untuk nakesnya itu adalah membuat link konsultasi via WA, yaitu antara pasien dan nakes. Nah, ini tujuan umumnya, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam hal penanganan COVID. Selanjutnya juga kita meningkatkan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, dan juga tentu saja institusi pendidikan. Kenapa institusi pendidikan ini juga kita libatkan? Karena tentu saja masa mereka itu besar, sehingga kita bisa melibatkan mereka dalam berbagai hal kegiatan. Nanti sebentar saya akan menjelaskan keterlibatan beberapa organisasi institusi pendidikan dalam hal penanganan COVID. Dan sebenarnya itu kami sangat salut dan bangga karena beberapa institusi pendidikan itu baik Fakultas Kedokteran, Poltekkes, itu sangat antusias dan mereka dengan senang hati sukarela mengirimkan adik-adik mahasiswanya untuk turut memberikan bantuan. Ya, ini sasaran kegiatannya, ya, organisasi profesi kesehatan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan institusi pendidikan. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam penanganan COVID itu adalah 3T. Mungkin kita sudah sama-sama tahu. Yang pertama tracing, testing, dan treatment. Nah, kalau di kami sendiri, kita mengupayakan semua ini bisa dibantu oleh relawan Nagasi. Namun fokus-fokus di awal, karena memang kasusnya itu sangat tinggi, orang-orang yang positif itu sangat tinggi, maka fokusnya kami itu adalah treatment. Sementara untuk tracing, di sekarang ini juga kita sudah melakukan perekrutan relawan khusus untuk tracing. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana perekrutan relawan untuk tracing itu. Nah, ini adalah data di updatean COVID tanggal 29 Juli tahun 2021 pada sesaat sebelum kami launching. Jadi relawan Nagasi itu mulainya pada saat 30 Juli 2021. Total kasus aktif itu 558 orang. Sementara untuk sekarang, total kasus aktif itu 1.155 orang. Ini adalah data yang kami ambil juga diupdate dari Dinas Kesehatan Kota Palu, dan kami juga terbantu oleh relawan yang memberikan kami bantuan dalam hal memberikan informasi grafis seperti ini dan membuatkan kami peta respon. Perlu dilihat bahwa data awal itu pada saat tanggal 29 Juli, di mana kasus aktif itu 558, maka peta respon bor di rumah sakit itu pada tanggal 1 Agustus itu semua di atas rata-rata 80%, 90%. Sementara sekarang kasusnya meningkat, yang kasus aktifnya, namun bor rumah sakit itu justru menurun. Itu membuktikan bahwa dengan adanya relawan, kemungkinan ini adalah efek dari adanya relawan Nagasi, sehingga
orang itu tidak masuk ke rumah sakit, lebih memilih untuk isolasi mandiri di rumah, tetapi mereka bisa terpantau, sehingga data ini menunjukkan bahwa rumah sakit rujukan itu yang masuk adalah pasien-pasien dengan gejala yang sedang ataupun berat, sehingga orang bisa dikontrol di rumah saja. Nah, ini adalah jumlah pasien yang dilayani tim Nagasi sejak 30 Juli sampai dengan 21 Agustus per kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang memang jumlah pasiennya sangat tinggi, maka jumlah di sini yang dilayani juga sangat tinggi. Jadi total semua pasien yang sudah dilayani oleh relawan Nagasi dalam hal ini pasien isoman berjumlah 792 orang. Nah, ini yang kemudian kita buatkan juga peta respon. Dari peta respon ini kita juga dapat bantuan dari teman-teman relawan ya, mereka meminta data dari Dinas Kota, kemudian membantu kami membuatkan peta seperti ini. Ini adalah peta dari beberapa kecamatan ya yang ada di Kota Palu. Selanjutnya ini data nakes, ini data nakes keseluruhan di Sulawesi Tengah. Nah, relawan Nagasi itu terdiri dari siapa saja? Relawan dokter Nagasi itu terdiri atas dokter umum dan dokter spesialis. Jumlah kami untuk dokter sendiri dan dokter spesialis gabungan itu kurang lebih 24 orang. Jadi dokter spesialisnya sendiri dari berbagai macam bidang ilmu, kami sangat berterima kasih karena banyak sekali dokter spesialis yang bersedia untuk membantu. Ada dari spesialis penyakit dalam, mungkin ada Dr. Savitri Amari di sini, ada juga dari spesialis objin, ada juga dari spesialis anak, spesialis mata, dan berbagai macam jenis spesialis lainnya yang sangat membantu kami untuk melakukan konsultasi jika ada kasus-kasus yang menurut kami itu perlu dikonsulkan dengan dokter spesialis. Selanjutnya ada juga teman-teman perawat, bidan, apoteker, epidemiolog, psikolog, promkes, ada dokter gigi juga, dan ada mahasiswa kesehatan. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari tim relawan Nagasi? Seperti yang tadi Ibu Wawali menjelaskan bahwa komandan dari kegiatan relawan ini adalah dari Pak Camat. Jadi ini berbasis kewilayahan. Pak Camat ini ada dalam setiap grup yang kami bentuk di 8 titik, dan dia akan mengkoordinir 3 fungsi utama, yaitu tim kesehatan. Tim kesehatan ini sendiri terdiri atas puskesmas, ya. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan puskesmas. Kami tidak pernah lepas dari koordinasi dengan pemerintah. Nah, selanjutnya di selanjutnya ada relawan di tim kesehatan itu. Tugasnya adalah melakukan diagnostik, itu tugasnya dokter. Ada epidemiolog, ketika dokternya sudah melakukan diagnostik dan ternyata hasilnya positif, ada tracing, kemudian dikasih obat, dipantau, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan logistik, di grup kami juga sudah terkoneksi dengan beberapa relawan yang menyiapkan bantuan logistik, dan juga ada yang berasal dari dinas sosial. Jadi memang di grup kami itu sudah masuk juga ada dari kepala dinas sosial, sehingga ada ketika kemarin kami ada relawan, ada pasien isoman yang membutuhkan bantuan logistik, langsung direspon. Termasuk jika relawan kami sendiri yang terkonfirmasi positif dan membutuhkan bantuan logistik, itu langsung diberikan bantuan. Selanjutnya ada juga tim keamanan yang berhubungan dengan menjaga keamanan pasien yang isoman, itu terdiri atas Babin Kaptipmas, Satgas, Babinsa, dan ormas-ormas lainnya. Nah, itu di bawah komando dari Pak Camat. Selanjutnya, siapa sih yang sebenarnya relawan Nagasi layani? Yang pertama adalah pasien-pasien yang positif, kemudian bergejala ringan atau tanpa gejala. Selanjutnya untuk gejala sedang dan berat, itu kita arahkan masuk ke rumah sakit rujukan COVID. Dan sementara untuk sekarang juga pemerintah Kota Palu itu sudah membentuk yang namanya rumah isoman, yaitu di Bapelkes, dan juga beberapa fasilitas isolasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, salah satunya di BPSDM. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada pasien yang positif? Pasien yang positif tersebut bisa saja mereka memeriksakan diri ke puskesmas atau memeriksakan di fasilitas kesehatan lain, ya, atau memanggil home service beberapa fasilitas swasta menyediakan layanan itu. Ketika mereka terkonfirmasi positif, maka dia akan menghubungi call center kami atau langsung mengakses link WA yang sudah kami sebar di Facebook, Instagram pemerintah Kota Palu berbasis wilayah mereka, ya. Ketika mereka masuk itu, maka masuk dia di posko kecamatan. Link WA itu berpusat di kecamatannya. Jadi misal ada 8 kecamatan, maka link WA-nya itu ada 8. Kalau dia sudah masuk, maka akan ada admin.
kami pernah bentuk dulu grup tanpa admin yang bertugas setiap hari untuk melakukan sweeping pada pasien, karena biasa banyak sekali pasien yang sebenarnya tidak positif dia masuk juga di link itu. Sekarang kita sudah punya admin di grup link yang baru, sehingga ketika ada pasien atau bukan pasien, dia bisa mengeluarkan pasien tersebut, orang-orang yang tidak berhubungan dengan pelayanan COVID. Nah, setelah pasien itu masuk, dokter melakukan asesmen. Selanjutnya dari data asesmen itu di tracing oleh juga teman-teman PAEI, di telepon. Selanjutnya data dari pasien, data asesmen itu dikirimkan ke apoteker, dan juga obatnya juga di WA-kan ke apoteker. Kemudian itu menyiapkan obat dan mengirimkan obat-obatan tersebut ke pasiennya. Pengiriman ini bisa dilakukan via ojek online atau keluarga pasien datang mengambil di puskesmas, atau jika di luar jam libur maka teman-teman apoteker menyiapkan obat tersebut di beberapa apotek mereka yang kemudian bisa diambil secara gratis. Selanjutnya pemantauan itu dilakukan oleh teman-teman PPNI, perawat ataupun bidan jika pasien hamil, dan juga teman-teman diakmi, ataupun jika membutuhkan bantuan psikolog ada teman-teman dari HIMSI yang akan memberikan terapi psikologis. Nah, ini adalah alur pasien penjelasannya ya. Ketika pasien masuk akan diberikan form oleh admin, kemudian dokternya membaca, dokternya menuliskan resep, terus selanjutnya resep tersebut diantar oleh pasien, dan yang memfollow up adalah perawat ataupun bidan. Ini adalah contoh form yang ada di grup WhatsApp untuk pasien umum. Selanjutnya ini adalah form untuk pasien hamil, dan ini adalah form monitoring apoteker. Ini adalah form monitoring perawat, dan ini adalah beberapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh relawan Nagasi dalam hal pengantaran obat. Jadi ini biasanya untuk saat ini pengantaran obat itu kami mengapresiasi sekali teman-teman dari apoteker yang sudah bersedia mengantarkan langsung obat pasien jika memang ada keluarga pasien yang tidak bisa terakses oleh ojek online, maka teman-teman apoteker yang langsung mengantarkan obatnya ke rumah pasien, ataupun pasiennya bisa mengambil di puskesmas. Ya, ini berikutnya adalah kami tadi sudah untuk dalam hal treatment itu sudah membuka link untuk konsultasi online. Sementara untuk meningkatkan tracing, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang salah satu masalah yang kemarin terjadi adalah tracing di Kota Palu memang belum memenuhi target. Nah, ini kami sudah mendapatkan bantuan dari teman-teman Poltekkes, itu kurang lebih 100 orang, adik-adik Poltekkes yang bersedia membantu puskesmas dalam hal melakukan tracing di wilayah kecamatan ataupun kelurahan yang ada di bawah komando puskesmas. Ini adalah beberapa kegiatannya. Kami melakukan dulu pembekalan, selanjutnya tadi per hari ini mereka sudah turun ke lokasi untuk melakukan tracing. Jadi memang kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan banyak pelatihan dan memberikan pelatihan yang terlalu detail dan sebagainya. Lebih bagus mereka langsung ke lapangan sehingga bisa dimanfaatkan dengan cepat. Selanjutnya juga pemerintah Kota Palu beberapa waktu terakhir ini memulai sebuah layanan namanya puskesmas. Ini mengurangi interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya baru untuk layanannya, di mana alur pelayanannya itu pasien mendaftar melalui link WA, kemudian nanti pasiennya dilayani via Zoom, sehingga nanti dokter ataupun pasiennya itu tidak usah bertemu, namun bisa melakukan konsultasi. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman relawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kira-kira ada tambahan dari relawan yang lain, Dr. Resko? Siapa yang mau menambahkan? Ya, dari Ibu Elvia mungkin yang teman-teman apoteker. Silakan Ibu Elvia dari IAI Sultan. Ya, terima kasih Pak Gede. Saya coba share screen dulu. Silakan, mungkin bisa dibantu Bu Happy untuk Bu Elvia biar bisa share screen. Ya, Ibu Happy mungkin bisa dibantu untuk Ibu Elvia dari PC IAI Kota Palu untuk bisa mendapatkan izin share screen. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ini kita bisa lihat bagaimana evidence-based intervention yang dilakukan oleh teman-teman relawan Nagasi dari Kota Palu ini diinisiasi oleh Bu
Dokter Eni sebagai wawali juga, dan juga ada Dokter Esko juga sebagai koordinatornya. Jadi benar-benar memanfaatkan kolaborasi lintas sektor, semua pihak, lintas profesi, berbasis data dan informasi. Alhamdulillah sekali inovasi-inovasi seperti ini ada untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Silakan Ibu Elvi. Terima kasih Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Kota Palu, yang terhormat Bapak Ibu yang relawan Nagasi yang hadir pada saat hari ini. Saya coba menambahkan, tapi saya menitik beratkan di sini memperlihatkan kalau kolaborasi ini di titik apoteker. Saya akan memperlihatkan di sini ada tugas pokok dan fungsi dari relawan Nagasi, di mana apoteker ini ada memiliki 5 titik pekerjaan, di mana melakukan penyiapan obat COVID, melakukan pendistribusian obat COVID, kemudian melakukan konseling dan edukasi penggunaan obat, kemudian melakukan monitoring efek samping obat, dan melakukan pencatatan pelaporan penggunaan obat. Kemudian kita akan melihat di sini untuk pembagian apoteker sudah terbagi di beberapa titik untuk 8 kecamatan. Kami langsung memiliki kontak person, jadi jika ada yang terkait masalah baik penggunaan obat atau terjadinya efek samping, itu bisa dapat menghubungi langsung apoteker yang terkait pada saat di lapangan yang berkaitan dengan 8 kecamatan yang telah kami pusatkan untuk teman-teman. Kemudian di sini kita akan memperlihatkan kami memiliki pelaporan atau formulir apoteker pemantauan COVID. Di sini akan kita melihat di mana data-data pasien akan terekam dari baik step penggunaan obat per hari, kemudian terapi yang diberikan, jika ada efek samping yang terdampak ataupun masalah yang terkait obat akan tercatat dengan baik, di mana pelaporan ini akan kita rekap per bulan dan ingin melaporkan secara penggunaan secara terstruktur ke koordinator relawan Nagasi. Kemudian ini ada formulir pelaporan efek samping obat, di mana memang kami karena sini terkait penggunaan obat, di kami relawan Nagasi akan melakukan apabila terkait efek samping seperti ada yang kita dapatkan pada tanggal 14 Agustus 2021, pasien dengan penggunaan paracetamol. Di sini ada keluhan bahwa dengan penggunaan setelah meminum paracetamol adanya perasaan kemudian adanya alergi atau yang terkait setelah minum obat. Jadi sini kita ada pelaporan pada saat tanggal 14 Agustus terkait penggunaan obat. Kemudian di sini adalah penyiapan obat. Teman-teman sampai melakukan penyiapan obat ini menyimpan obatnya di dalam suatu ransel karena memudahkan apabila obat dibutuhkan kapan saja untuk pasien itu bisa penyiapan dilakukan. Kemudian terkait ini adalah proses pengantaran, ini adalah hal-hal yang sangat menarik atau menjadi kesan pada saat relawan Nagasi melakukan pengantaran obat, di mana sini pada saat teman-teman sampai mengantarkan sekitar jam setengah 12 malam, karena terkait bagaimana obat ini sampai pada saat pasien dan penggunaannya lebih tepat. Karena kenapa? Pasien dengan menderita COVID dengan perasaan demam atau febris ini segera teratasi. Jadi teman-teman relawan Nagasi apoteker segera memberikan, walaupun itu jarak atau yang ditempuh dari rumah atau tempat pemberian obat ya cukup lumayan jauh dengan lokasi jarak tempuh atau dalam keadaan hujan atau dalam keadaan alam pun tetap diantarkan. Ini adalah kondisi-kondisi nanti akan saya perlihatkan di mana teman-teman relawan Nagasi mengantarkan. Di sini adalah lokasi, Bapak Ibu boleh melihat itu ada seperti hutan-hutan. Kalau kita lihat ini jarak cukup jauh, di mana agak terisolir dari tempat atau lokasi tempat tinggal. Di sini pun ada tempat, boleh Bapak Ibu lihat, di sini ada kondisi di mana masyarakat di tipe yang kita jangkau di sini. Jadi teman-teman bukan hanya mengantarkan obat, adapun biasa keluhan yang dilakukan seperti permintaan yang terkait sembako. Kalau teman-teman apoteker bisa memberikan, itu pun akan diantarkan oleh teman-teman apoteker. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh lihat ada beberapa cerita yang menarik. Ada di titik yang pertama, di sini sampai teman kami belum sempat melakukan dokumentasi, sudah dikejar oleh anjing, di mana akan
melakukan konseling atau akan memberikan edukasi itu belum sempat dilakukan. Yang gambar yang kedua boleh Bapak Ibu lihat di sini pada saat melakukan penyampaian untuk pemberian obat, di sini ada keluarga yang isoman dan kurang mampu karena Bapak ini berpenghasilan sebagai nelayan, dia membutuhkan makanan yang susu, dan susu ini alhamdulillah bisa teratasi dengan adanya relawan Nagasi ini. Kita berkolaborasi, jadi bukan hanya obat yang kita berikan, susu dan sembako pun kami antarkan. Kemudian ini boleh Bapak Ibu lihat, ini adalah jalur-jalur pengantaran yang belum teraspal, di mana jarak tempuh ini bukan suatu penghalang, tetapi bagaimana melayani itu dengan hati. Kemudian ini boleh kita mendapatkan imun booster buat relawan. Di sini ada surat cinta yang terkait dari pasien, di mana mereka mengapresiasi oleh relawan Nagasi yang memberikan yang terkait dengan obat-obat yang sudah sampai. Mereka mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah pasien bisa mendapatkan obat dan isoman yang dilakukan di rumah itu bisa secara maksimal. Ini pun ada surat cinta yang buat relawan, mereka berterima kasih yang terkait obat yang sudah kita berikan. Kemudian itu saja yang saya coba screen terkait dengan relawan Nagasi yang kita punya. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi jika ada masukan. Kami mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun tadi kata Bu Reni ya, kata Bu Wala itu sudah kena lock mikro efektif, tapi tetap diberikan surat cinta juga ya. Karena mereka sangat terbantu sekali oleh relawan Nagasi ini, luar biasa sekali ini. Mulai dari inisiasi, inovasinya, kemudian inspirasinya. Terus yang tadi sudah disampaikan Dr. Esko itu sangat luar biasa sekali, terbantu sekali, dan kita lihat juga data-data yang dipresentasikan oleh Dr. Esko itu konsisten. Jadi waktu tadi awal sebelum kita masuk ke acara ini kita coba buka dari linknya Kemenkes, memang konsisten dia ada penurunan dan pelandaian. Alhamdulillah, semoga ini tetap akan terus melandai di Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya, dan bisa kita tulangkan ke daerah lain. Ini akan kita rekam dan juga kita akan sebarluaskan bagaimana relawan Nagasi ini sangat bermanfaat, dan insya Allah juga mungkin bisa dicontoh di daerah lain. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pembahasan. Kita ada 3 pembahas pada siang hari ini. Mungkin yang pertama kita dengarkan pembahasan dari Dr. spesialis udah, Mas Gede boleh bidan. Ya, bagaimana Dr. Esko? Itu mungkin ini masih cerita dari bidan lagi, bidan. Oh, masih ada lagi ya, sebentar ya. Jadi mungkin ditahan dulu Pak Hendro, mohon izin. Ini dari bidan mungkin sedikit menyambung dari yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Esko. Silakan Ibu Bidan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Palu beserta narasumber dari UGM dan teman-teman relawan Nagasi sekota Palu. Izin melaporkan kami dari IBI. Relawan kami berjumlah 18 orang, itu ditempatkan di 8 kecamatan. Jadi per kecamatan itu ada 2 relawan. Untuk sementara data yang mereka layani itu sejumlah 535 orang, terdiri dari ibu hamil, bayi, dan lansia. Kemudian kendala-kendala yang mereka dapatkan di lapangan, sebagian banyak itu ibu-ibu hamilnya kepinginnya ketemu langsung dan petugasnya untuk pemeriksaan ibu hamil. Sedangkan kami kan terbatas untuk di WA saja untuk konseling-konseling dan pemberian obat yang akan dikonsultasikan ke dokter dengan apotekernya. Tapi mereka menginginkan untuk pemeriksaan ibu hamilnya yang langsung ke rumah-rumah. Jadi kami biasa kalau sudah seperti itu konsultasi langsung ke bidan-bidan kelurahan yang ada di puskesmas masing-masing. Kemudian ada sedikit permasalahan kemarin tentang rujukan ibu hamil, karena rujukan ibu hamil ini ada beberapa rumah sakit yang karena full, sehingga ada ibu-ibu hamil yang harus melahirkan di puskesmas.
Nah, di puskesmas itu memang karena mewabah ini pandemi ini sehingga menyiapkan untuk persalinan khusus untuk COVID juga terpaksa dilaksanakan di puskesmas untuk membantu ibu-ibu hamil yang ada di masyarakat yang terkonfirmasi COVID seperti itu. Barangkali itu saya dulu Pak dari kami IDI Kota Palu. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih banyak. Dr. Sko, ada yang lain lagi yang mau menambahkan dari relawannya? Boleh, mungkin yang lain silakan. Atau ada yang mau Sebelum kita ke pembahasan, mungkin nanti ditanya jawab aja ya Dr. Sko ya? Boleh? boleh. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pembahasan kepada pembahas pertama. Saya ulangi lagi. Dr. Hendro Wartakmo, spesialis bedah, mungkin silakan Dok untuk memberikan tanggapannya dari apa yang sudah dipresentasikan tadi oleh Bu Wali Kota, Wakil Wali Kota dan juga Dr. Esko. Ya, selamat siang semuanya, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Suara saya ya didengar? Jelas, Dok. Dari saya terdengar, Dok. Ya, selamat siang semuanya. Jadi gini, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan. Karena yang disampaikan ini jelas sekali. Jadi itu dasarnya adalah set capacity. Jadi karena ada suatu keadaan yang luar biasa, bukan lagi business as usual ya, tapi dalam keadaan bencana, di mana kebutuhan itu melebihi dari kemampuan, kemudian itu ditingkatkan, meningkatkannya dengan cara membuat networking. Satu, membuat networking. Jadi relawan itu kan sebenarnya networking loh. Ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa di dalam networking itu prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pimpinan itu, entah itu pimpinan rumah sakit, entah itu pimpinan dinas kesehatan, dalam keadaan bencana dia tidak mungkin dia bekerja sendiri, baik orangnya maupun institusinya. Nah, kemudian berikutnya lagi bahwa dalam situasi seperti itu kita tidak boleh kaku. Kalau memang harus ada peraturan, ya peraturan yang tidak diikuti ya apa boleh buat. Karena kadang-kadang peraturan ini tidak sesuai. Contohnya kalau peraturan itu dibuat sebelum ada COVID, ya kemungkinan tidak akan sesuai. Contoh yang jelas ya, yang selalu saya ulang-ulang. Sisrut itu dibikin sebelum ada COVID. Nah, ketika ada COVID, Sisrut itu jelas tidak berlaku, tidak akan jalan, karena satu, Sisrut itu belum mencakup puskesmas. Yang kedua, bahwa Sisrut ini klasifikasi rumah sakit adalah berdasarkan klasifikasi ABC yang normal. Padahal dalam keadaan COVID ini, klasifikasi rumah sakit itu tergantung kesiapan APD. Nah, jadi kalau sudah tahu gitu ya mestinya pimpinan tidak harus ngotot selalu mempersiapkan Sisrut. Dan ternyata sekarang yang diberlakukan Siranap ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian inovasi-inovasi ini memang sangat terbuka untuk dilakukan. Nah, contohnya tadi kalau tidak salah saya dengar inovasi promkes itu ya, jadi mensolatkan jenazah di atas ambulans apa itu ya, betul ya? Kalau tidak salah ya? ya Itu saya sebenarnya tidak ada kapasitas dalam hal itu, tapi kebetulan saya sudah lihat contohnya. Jadi waktu tadi saya mengikuti Zoom ini, itu secara bersamaan saya mengikuti Zoom proses pemakaman Dr. Tommy Sunartono, itu spesialis anestesi paling senior di Surabaya. Itu dilakukan seperti itu. Jadi walaupun beliau sudah ketika meninggal PCR sudah negatif, tapi itu sholat jenazah dilakukan di depan ambulans yang membawa pedinya. Nah, ini inovasi-inovasi seperti ini memang sangat terbuka itu. Jadi sekali lagi
ini yang dilakukan di Palu ini ya menurut saya sangat luar biasa dan bisa dicontoh daerah lain. Itu saja Pak Edi. Ya, terima kasih Dr. Hendro, terima kasih atas masukannya, pembahasannya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Silakan Bu Bella. Ya, terima kasih Pak Gede. Ya, pertama sekali memang saya juga mau memberi apresiasi yang sangat tinggi, luar biasa ya buat Bu Wawali dan juga tim Nagasi, Dr. Rizko dan semua yang ada di Sulteng, sangat luar biasa karena sejak awal saya bertemu dan berdiskusi terkait dengan kebencanaan itu, dari awal pertama dengan Bu Reni itu juga kami sangat apresiasi sekali dengan kecepatan dan mau menerima masukan sehingga memang sangat luar biasa bisa cepat terlaksana penanganan yang ada di Sulteng dan saat ini khususnya di Kota Palu. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendro terkait dengan surge capacity itu kan ada sistem, kemudian ada SDM, peralatan, dan juga fasilitas. Jadi artinya Kota Palu ini sudah menyiapkan sungguh-sungguh terkait apa yang diharapkan. Jadi artinya dari sistem komandonya itu sudah berjalan untuk membuat satu inovasi seperti ini tanpa disupport atau didukung dari leadership dari seorang leader itu juga akan susah berjalan. Jadi ini memang artinya sistem komandonya berjalan, kemudian SDM-nya dalam surge capacity itu juga SDM alternatif juga kita bisa siapkan. Salah satu contohnya, jadi misalnya kita sudah punya di rumah sakit, di puskesmas, tapi bagaimana kita mau membantu orang-orang nakes ini juga yang juga terbatas dengan melibatkan masyarakat, melibatkan relawan dalam artian kalau ini saya melihat Nagasi ini kan semua ya, dokter, perawat, masyarakat semua juga terlibat. Jadi ini memang sangat luar biasa. Mbak Happy bisa ditampilkan sedikit ada konsep yang saya suka buat. Oh ya, Mbak Madel ya. Oh, ada slide-nya ya, silakan. Sedikit saja. Jadi memang kalau kita melihat bahwa selama ini memang isu yang terbesar itu adalah bahwa SDM kita itu kurang. Tapi sekarang masalahnya adalah kalau saya melihat dari Kota Palu saat ini itu melihat bagaimana SDM yang kurang itu tidak menjadi masalah, tapi solusi apa yang harus dilakukan. Next. Iya, jadi belum. Kalau ini ada lagi, kayaknya di next lagi deh. Next, ya, terus ya. Nah, jadi kalau kita melihat belum, ya, kalau kita melihat di sini selama ini itu terputus hanya sampai di puskesmas, atau kalaupun ada puskesmas itu hanya sampai di kader. Tetapi bagaimana dengan cara Nagasi ini sendiri, relawan ini membuat masyarakat itu merasa bahwa mereka diperhatikan, itu salah satu. Nah, ini salah satu menguatkan kelompok-kelompok rentan tadi, bahwa dalam situasi bencana, dalam situasi bahaya, kalau keluarga dan masyarakat itu kuat, otomatis juga RT, RW, relawan kesehatan itu juga akan kuat. Jadi kita menguatkannya dari mulai bawah. Nah, bagaimana menguatkan yang di bawah ini, relawan dan kader yang ada, ataupun mungkin tadi relawan Nagasi ini tadi, itu turun ke bawah untuk menjangkau masyarakat. Nah, hal ini adalah satu sistem yang membuat peningkatan kapasitas itu justru jadi terjamin di Kota Palu. Nah, ini memang luar biasa, artinya kelompok rentan yang bisa menjadi masalah dan kemudian bahaya COVID tadi itu ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas, meningkatkan relawan dan juga kader, bahkan juga melibatkan RT RW. Ini membuat peningkatan kapasitas semakin naik dan risiko yang ada itu semakin turun. Nah, konsep inilah yang sudah dilakukan oleh Kota Palu yang saya lihat, sehingga kalau ini dijalankan terus, next, Del. Nah, artinya apa yang kita harapkan bahwa
dalam situasi tanggap darurat itu surge capacity maupun dinas kesehatan ataupun puskesmas yang ada itu bisa berjalan, sehingga kalau tadi kita bicara terkait dengan apa yang sudah disampaikan bahwa sudah sampai ke masyarakat, kemudian relawan-relawan tadi itu sudah bergerak. Nah, inilah yang seharusnya memang kita siapkan untuk kedepannya seterusnya. Jadi artinya bahwa dalam preparedness siaga darurat itu sudah kita siapkan sehingga pada waktu tanggap darurat surge capacity tadi itu ada lonjakan kasus tinggi, kita sudah bisa menyiapkan dengan lebih tenang dan bisa menurunkan risiko serta kasus yang tinggi tadi. Nah, ini yang sudah justru saya melihatnya bahwa konsep-konsep ini sudah dijalankan oleh Kota Palu dan harapan kami ini bisa menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain, sehingga bisa daerah-daerah lain itu bisa mencontoh dan melihat situasi seperti ini, sehingga tidak lagi ada masalah bahwa kami kekurangan SDM, kami kekurangan peralatan, kami kekurangan obat. Jadi sebenarnya bukan itu masalahnya, tetapi bagaimana sebuah konsep koordinasi komando dari atas sampai ke bawah itu bisa berjalan. Baik, mungkin dari saya itu saja Pak Gede. Ya, baik, Dr. Bella, luar biasa sekali. Memang ini lesson learned bencana tahun 2018 kemudian sangat dapat digunakan dalam situasi kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat seperti ini dalam pandemi ini, begitu ya Bu Bella ya, dengan konsep surge capacity tadi yang juga disampaikan oleh Dr. Hendro. Kemudian leadership-nya memang luar biasa sekali. Kita kasih apresiasi buat Kota Palu khususnya. Dan semoga ini bisa terus sustain dan juga bisa disebarkan ke daerah lain. Baik, terima kasih Bu Bella atas pembahasannya. Mungkin saya akan buka buat Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada baik itu narasumber maupun pembahas. Silahkan jika ada yang mungkin mengangkat tangan atau Dr. Sulanto ada yang mau ditambahkan? Pak Lanto? Masih mute. Oke. 2 jempol ya. Luar biasa sekali. Silakan. Mungkin Dr. Isko ada relawannya yang lain yang akan mau menambahkan? Ya, mungkin saya persilahkan ada sharing-sharing dari teman-teman dokter di sini mau bercerita atau berbagi kisah. Ada Dr. David, ada Dr. Nurfaisa. Saya silakan ke teman-teman dokter atau perawat atau dari yang lainnya, dari epidemiolog mungkin bagaimana melakukan aplikasi di sistem Sisugia. Jadi kalau teman-teman epidemiolog ini kita meminta bantuan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tarulanto, mereka mengirimkan mahasiswanya untuk membantu dalam hal tracing di puskesmas, yaitu membantu tim puskesmas untuk mengupload data di aplikasi Sisugi. Jadi kemarin sempat cerita-cerita juga dengan teman-teman puskesmas yang surveillance, ternyata mereka sangat keteteran karena mengupload data itu harus banyak ya jumlahnya. Nah, mereka jumlahnya sangat terbatas. Dengan adanya dari mahasiswa ini, mereka sangat terbantu. Mungkin ada yang bisa bantu cerita mungkin teman-teman dokter atau dari profesi lainnya? Saya persilakan. Izin Dr. Rizko. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota, Dr. Enila Majido, SPPK, dan teman-teman dari UGM dan juga teman sejawat yang tergabung dalam Nagasi. Perkenalkan, saya Dr. Nurfaisa, spesialis saraf. Saya ikut masuk dalam relawan Nagasi untuk wilayah Palu Selatan. Pengalaman saya selama menjadi relawan pada beberapa pasien yang kami layani itu sebenarnya selain obat-obatan mereka juga lebih banyak membutuhkan dorongan semangat secara psikologis. Jadi mereka mintanya itu, dokter tolong saya diberi semangat setiap hari. Baik Pak, siap. Jadi selain memantau kondisi mereka setiap hari, menanyakan
kondisi kesehatan, termasuk dalam hal ini tanda-tanda vital, saturasi dan sebagainya atau keluhannya, yang mereka butuhkan juga itu adalah bantuan secara moral atau psikologis untuk membuat mereka semangat dan yakin untuk bisa sembuh. Jadi memang selain obat-obatan dan follow up secara fisik, memang yang dibutuhkan oleh pasien-pasien ini juga adalah dorongan semangat. Jadi kami semua dari Relawan Negasi selain memberikan itu juga memberikan dorongan secara psikologis, saling menguatkan lah, karena kita sama-sama beresiko. Kemudian untuk pasien-pasien yang sedang sakit, kita semangati terus, rajin minum obat, kemudian tindakan-tindakan alternatif yang bisa membantu seperti perbanyak minum air hangat, kemudian menganjurkan untuk bisa melakukan sauna atau menguap, itu semua kita anjurkan. Selain maksudnya bantuan secara moral juga kita berikan supaya mereka lebih semangat dalam menjalani masa isolasi mandirinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Faisa. Ini memang bagus sekali ya, selain memberikan logistik, obat-obatan juga memberikan semangat, dan juga jangan lupa doanya juga diberikan. Ya. Nah, mungkin dari Bu Wawali sendiri bagaimana Bu Reni? Jadi kita tidak ingin menghadirkan utopia di sini ya. Jadi wah, ini sistem yang sangat bagus. Tentu sebuah sistem juga akan ada kekurangannya dan kelemahannya. Nah, kira-kira hambatan apa saja Bu yang sudah dijumpai dalam sekitar hampir sebulan ini berjalan? Ya, sebenarnya hambatan itu ya pertama adalah penerimaan masyarakat yang tentang aplikasi terhadap tim Negasi ini ya, itu sangat baik. Cuma hambatan kami pada saat itu adalah kekurangan SDM yang seperti tadi Dr. Bella sampaikan, bahwa ternyata dengan semangat adik-adik ini, tim Negasi walaupun SDM-nya tidak terlalu banyak dan terbatas, tetapi mereka punya antusias untuk membantu masyarakat yang lain. Dan yang kedua, awalnya memang Pak Lurah, Pak RT itu sebelum ada tim Negasi ini mereka seperti tidak terlalu fokus. Tetapi begitu dengan adanya tim Negasi ini, mereka jadi seperti apa ya istilahnya, seperti terbangun dari tidur. Wah, saya harus bantu karena orang luar sudah bantu. Ternyata mereka mau mengantarkan obat, bahkan ada yang mengantarkan sampai setengah 12 malam. Kalau kita lihat tadi ada dikejar anjing. Dan memang teman-teman Negasi ini apa ya? Saya tidak tahu mau bilang salut, tidak terlalu kecil kalau salut. Kalau saya mau bilang hebat, ya hebat. Hebat. Karena mereka adalah orang-orang yang apa istilahnya tanpa pamrih. Kemudian berjalan begitu saja, tidak ada merasa capek. Itu yang selalu saya lihat di WhatsApp itu. Ternyata mereka tidak punya rasa capek terhadap ini. Keinginan mereka itu membantu masyarakat itu sangat ikhlas. Itu yang saya lihat. Oleh karenanya saya juga mengucapkan kepada tim Negasi terima kasih banyak. Dan kami dari pemerintah kota apa istilahnya memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada tim Negasi. Sebenarnya dari lubuk hati saya paling dalam, saya tidak menyangka kalau tim Negasi ini bisa sesolid, sekompak yang ada sekarang. Tapi ternyata mereka betul-betul apa ya menikmati apa ya pekerjaan, walaupun mereka seorang ASN, seorang pegawai lain, tetapi mereka apa ya istilahnya tidak terganggu dengan adanya tim Negasi ini. Jadi mereka menikmati apa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh tim Negasi. Kemudian pemerintah Kota Palu sangat berterima kasih banyak, karena walaupun saya mau membuat tim seperti ini, tetapi kalau adik-adik juga belum
tidak semangatnya, kalau ada semangat 100%, kalau adik-adik ini semangatnya 200% Pak Gede, 200% semangatnya. Iya, jadi sangat semangat sekali dan saling mengisi, mereka saling mengisi. Ada yang kurang saling didiskusikan di dalam grup, apa yang kurang semua memberikan masukan dan diambil secara sepakat mana yang akan diambil yang terbaik. Dan kalau saya mudah-mudahan Kota Palu ini makin hari nanti grafiknya melandai, semoga seperti yang kita harapkan seperti itu ya, apalagi mudah-mudahan nanti vaksinasinya juga jauh lebih cepat meningkat. Persoalan sekarang vaksinasi ini vaksinnya yang tidak banyak di tempat kami, karena kami dijatah setiap minggu hanya dapat 300. Nah, kalau 300 vial kami habiskan dalam sehari Pak Gede. Sehari kami bisa habiskan dalam satu hari itu 300. Sehingga bukan kami sebenarnya, intinya pemerintah kota ingin membeli vaksin itu, tapi ternyata apa daya vaksin tidak bisa dibeli. Ternyata vaksin itu harus lewat dropping pusat, sehingga kami harus sabar menanti dan sabar menunggu sampai vaksin datang secara bertahap. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberikan vaksin Moderna untuk teman-teman nakes dan insya Allah ini sudah mulai berjalan, walaupun mungkin vaksin Moderna ini kita tahu kipinya sangat banyak sekali yang terjadi, tetapi alhamdulillah semua bisa teratasi oleh teman-teman yang ada. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim UGM yang sudah membantu kami. Kami tidak berhenti untuk berkonsultasi, memberi saran, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang terbaik nanti ke depan khusus untuk tim Nagasi ini. Juga kepada tim Nagasi, Palu sehat, semangat, semangat, semangat. Ya, kemudian adik-adik, saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya bisa mengeluarkan air mata. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, bantuan. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Wakil Wali Kota, Bu Reni. Waduh, jangan gitu dong Bu, nanti saya bisa ikutan nangis juga di sini. Ya, Mas Gede boleh cerita, karena saya juga pribadi waktu di gempa Mamuju kemarin sangat terbantu sekali dengan teman-teman relawan dari Tadulako, FKM, mahasiswa dan dari Kota Palu juga. Itu sangat luar biasa sekali inisiatifnya membantu tanpa pamrih ya pada saat penanganan bencana, dan sekarang juga bencana pandemi ini juga tampaknya mobilisasi sumber daya mahasiswa maupun sumber daya yang lain juga sangat membantu sekali untuk masyarakat. Begitu ya Dr. Rizko ya? Luar biasa sekali. Iya, Mas Gede, mungkin saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebenarnya dalam konsep penanganan bencana leadership itu sangat penting. Dan Dr. Reni itu kalau bagi kami dia seperti ibu kami yang selalu mau mendengarkan masukan dari semua pihak. Jadi pemerintah memang itu bukan sesuatu yang super power ya, jadi ketika beliau gitu selalu memintakan kira-kira bantuannya apa deh, masukannya apa, keterbukaan itu yang membuat kita sangat antusias untuk membantu pemerintah Kota Palu. Jadi beberapa kami sadar bahwa di daerah lain di seluruh Indonesia ini pasti banyak juga orang yang kemudian ingin mengambil peran untuk membantu pemerintah, tetapi tidak dibukakan ruang. Sementara kalau Dr. Reni sebagai wakil wali kota, beliau membuka ruang yang seluas-luasnya bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk menangani COVID ini. Jadi itu yang membuat kami tetap bersemangat, karena kami juga melihat beliau sangat antusias ketika kami memberikan masukan. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena bisa memberikan kami ruang untuk melakukan semua kerja-kerja kemanusiaan ini. Nah, mungkin ada sedikit ini, ada yang WA Mas Gede tambahan dari PAEI mengenai aplikasi studi. Saya silakan dari teman-teman PAEI. Ya, terima kasih Dr. Rizko. Jelas ya suara saya, Dok? Ya, jelas. Silakan Ibu dari PAI. Mungkin yang angkat tangan nanti setelah Ibu dari PAI ini ya. Baik. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Dr. Gede dan teman-teman dari UGM serta teman-teman relawan, terkhusus lagi kepada Ibu Wawali. Saya mungkin
juga berinisiatif untuk memberikan sedikit informasi terkait sumbangsi dari epidemiolog khususnya cabang Sulawesi Tengah dalam keikutsertaan di dalam kegiatan Nagasi ini. Kalau untuk dari kami PAI Sulteng dalam hal ini juga didukung oleh PAI dari pusat, yang mana pada bentuk pelaporan atau sistem informasi surveillance epidemiologi itu juga langsung mendata atau menginput data-data yang ada masuk di dalam grup WA itu kan para pasien yang menyatakan bahwa mereka sudah terkonfirmasi, kemudian dan seterusnya kami mengambil teman-teman dari PAI atau dari EPID dibantu teman-teman dari adik-adik kami dari FKM UNTAD, langsung mengambil dari grup tersebut nama pasien dan langsung di PE dilakukan penyelidikan epidemiolognya, kemudian dilakukan tracing untuk kontak eratnya sehingga sedapat mungkin kita memutus mata rantai atau mengisolasi pasien dan mengkarantina kontak eratnya sehingga tidak terjadi penularan. Dan di dalam sistem informasi SISUGI ini atau di dalam sistem informasi surveillance epidemiologi ini sudah mengadop indikator-indikator yang ada di pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi 5. Jadi semua variabel-variabel yang dibutuhkan dalam kita menentukan apakah kita zona merah, apakah kita sudah turun level, itu akan dapat segera kita memperolehnya, Bapak Ibu. Jadi demikian cepatnya, karena pada zaman saat ini kalau kita manualkan memang akan sangat sulit untuk mengejar tracking ataupun kontak eratnya. Dengan adanya aplikasi kita bisa langsung Android, kita bisa langsung mengentry, kemudian kita langsung mengetahui by name by address tersebut. Jadi kami hanya mengambil atau menindaklanjuti yang informasi yang ada di grup terkait pasien yang sudah terkonfirmasi dan kami teruskan untuk pelacakannya. Mungkin sedikit itu informasi yang bisa kami sampaikan dari PAI. Demikian, terima kasih Dr. Rizka dan Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Rosalina dari PAI. Saya bukan dokter, Bu, saya apoteker dan juga epidemiolog. Jadi saya PAI juga. Silakan Dr. Bella yang dari tadi angkat tangan, nggak diturun-turunin, silakan. Pegel loh itu. Baik, terima kasih. Saya hanya sedikit saja menambahkan harapan saya, karena ini sangat luar biasa dan sangat bagus. Kalau bisa nanti ini dibuat semacam dokumen, tidak perlu tebal, tetapi singkat saja. Artinya di dalamnya terisi dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizko tadi di awal presentasinya. Itu kan ada organisasinya seperti apa, siapakah yang Nagasi itu apa sih, orang-orang di dalamnya siapa-siapa saja, kemudian alurnya, kemudian ruang lingkup kerjanya. Nanti kita juga bisa tetap diskusi untuk menyusun itu. Karena apa? Karena ini sayang kalau tidak terdokumentasi, ya. Jadi ini harapan kita ini tetap berjalan. Apapun bencananya, ini akan bisa menjadi pegangan buat tim yang ada di Kota Palu ini, terutama untuk tim Nagasi ini. Nah, kemudian ini bisa kita kembangkan lagi, mungkin SDM-nya itu tidak hanya lagi orang-orang yang ada di sini, tapi mungkin juga kita bisa mengembangkannya sampai kepada tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Reni, RT RW yang sudah mulai bangun, itu mulai kita gandeng dengan masyarakat-masyarakat, sehingga akhirnya benar-benar muncul sebuah pemahaman pada masyarakat bahwa mereka memang harus menjaga, memutus rantai penularan. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga pada saat mereka sudah mulai bangun sekarang kita gandeng, itu akan membuat tim ini semakin baik dalam pekerjaannya untuk seterusnya. Dan ini bisa, saya yakin ini akan berjalan terus, walaupun bukan hanya pandemi, tapi juga bencana apapun ini bisa berjalan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Bella. Ini yang mungkin tadi mengelaborasi pentingnya menguatkan yang bawah, ya. Jadi memang ya seperti itu, dan seperti tadi Dr. Rizko sampaikan bahwa di Indonesia ini, Indonesia sebenarnya negara yang kaya. Di semua daerah kita yakin
pasti ada sumber daya yang seperti ini. Relawan itu banyak sekali. Cuma yang tadi Dr. Rizko sampaikan, tidak semuanya diakomodasi oleh pemerintah daerah. Dan ternyata di Palu ini pemerintah daerahnya dengan leadership yang sedemikian rupa bisa mengakomodasi sumber daya ini, inovasi-inovasi ini, kemudian ide-ide cemerlang yang saya yakin salah satu atau salah banyaknya dari Dr. Rizko, kemudian dari lintas profesi yang lain, PAEI, bahkan juga mahasiswa juga ikut memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi di Kota Palu pada khususnya. Silakan jika ada yang ingin menanyakan atau menambah hasanah dari pertemuan kita pada ini, silakan Ibu Miranti, saya lihat mengangkat tangan. Silakan, Dr. Mira. Terima kasih kepada Mas Gede. Suara saya jelas ya? Saya bisa mendengar cukup ya, jelas. Silakan. Ya, maaf saya ini off kamera dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang paling saya hormati kepada Dr. Eni, wali kami di Kota Palu, kemudian tim dari UGM, ada Dr. Sulanto, Dr. Bella, Mbak Happy, ya, Mas Gede dan lain-lain, Dr. Hendro. Ya, saya sekedar menambahkan saja bahwa alhamdulillah kami di Relawan Nagasi ini ya diberi kesempatan untuk memberikan sumbangsih tenaga dan lain-lain, sehingga apa yang saya lihat di Nagasi ini terbentuk sebenarnya yang bisa saya mengambil intisari dari Nagasi ini, bahwa Nagasi itu lebih dekat ke pemerintah, Nagasi lebih akan dekat dengan masyarakat. Jadi dulu itu apabila ada suatu masalah-masalah, kita serasa agak jauh dengan pemerintah. Nah, dengan adanya ibunda kami, Dr. Eni, saya sangat mengapresiasi bahwa beliau ini adalah sosok yang untuk akomodir terhadap komando ini sangat baik. Jadi sistem komando dalam bencana, entah dia bencana alam ataupun bencana non alam, pandemi ini memang sangat dibutuhkan, dan itu sudah sangat berhasil kami lihat pada di Nagasi ini. Belum tentu mungkin dari profil yang lain yang memberikan inisiasi kepada Nagasi belum tentu sebanyak ini yang mau untuk bergabung di Nagasi. Pertama kepada Dr. Rizko, saya kenal beliau itu punya banyak ini teman angkatan saya, beliau itu sangat punya banyak ide, belum satu ide lagi, satu sudah muncul, tapi itu semua alhamdulillah terlaksana dan sangat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya di Kota Palu ya. Jadi saya rasa di Nagasi juga ini tidak hanya lintas profesi, ini lintas institusi ya. Jadi sini profesi ada dokter, perawat bidang, epidemiolog dan lain-lain yang maaf saya tidak bisa sebutkan sesuatu, farmasi dan lain-lain, tapi juga institusi. Kami di UNTAD itu mungkin di UNISA juga, di Poltekkes itu memberikan sumbangsi terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui mungkin di Relawan Nagasi. Jadi itu memang elaborasi dari institusi, dan walaupun selain juga lintas sektor itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi sebenarnya ini media dari Relawan Nagasi ini sebenarnya tidak hanya berhenti, misalnya kalau insya Allah pandemi COVID ini berhenti insya Allah, tapi ini akan berkelanjutan. Kalau bisa usulan dari untuk Bu Wali ini disahkan sebagai suatu organisasi ataupun bentuknya apa. Jadi apabila ada pandemi seperti ini lagi, bencana lain, tim ini akan siap untuk bergerak insya Allah apabila punya diberi kesehatan dan punya waktu untuk terus melanjutkan. Saya rasa itu saja Mas Gede. Silakan kembali. Ya, baik, terima kasih Dr. Mira. Memang ini sungguh inisiasi yang luar biasa sekali. Seperti tadi Dr. Mira sampaikan, dan juga dari narasumber juga telah berikan bagaimana ini bisa diinisiasi, dan memang masih sekitar sebulan ya Dr. Rizko ya, seperti itu. Nanti kita harapannya ini bisa lebih sustain lagi dan bisa terus berjalan mengawal maraton kita menghadapi pandemi ini. Mungkin cukup sekian dulu pada hari ini karena memang waktu juga yang Mas Gede kita. Mas Gede satu lagi. Mungkin kami minta bantuan dari teman-teman UGM
Jadi kan di sini ada terdiri banyak relawan dari berbagai macam organisasi profesi. Kami meminta dari bantuan teman-teman organ yang khususnya bencana memberikan kami pelatihan khusus pencatatan ataupun pelaporan ataupun memperbaiki form-form kami dalam hal pencatatan pelaporan pasien yang sudah dilayani, supaya ada satu standar resmi yang bisa dipakai tingkat nasional. Jadi mungkin minggu ini dikasih untuk teman-teman dokter, pelatihannya minggu depan teman-teman bidan dan sebagainya, biar kita bisa samakan persepsi mengenai pencatatan dan pelaporan seperti itu. Siap. Kita akan selalu siap untuk membantu daerah manapun yang membutuhkan. Begitu. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dan juga mungkin kita bisa buka open kamera semua, bisa kita foto bersama dulu sebelum berakhir. Silakan Bu Happy untuk diberikan aba-aba di screen capture begitu ya. Terima kasih Bu Madel, maaf tadi yang megang ini hostnya Bu Madel ya. Baik Bu Madelina, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan terus mengalir pahalanya baik semua yang telah berpartisipasi dalam penanganan pandemi ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat semua.